Ya, kembali di Landstalk dan kita sudah terhubung dengan kriminolog UI, ada Bapak Thomas Sunaryo. Selamat siang, Pak Thomas. Pak Thomas, selamat siang. Ya, Pak Thomas, apakah Anda dapat mendengar suara saya dengan jelas, Pak Thomas ya? Agak jauh. Oke, Pak Thomas, saya bicaranya agak kuat berarti. Oke, Pak Thomas. Ya. Kasusnya terus bergulir dan belum ditentukan tersangka gitu ya. Namun seberapa mengkhawatirkan kasus ini untuk akhirnya mungkin, ini kita sama-sama berharap ini tidak terjadi di Kopi ataupun dilakukan lagi oleh orang lain. Mengingat kecenderungannya kalau kita lihat beberapa kasus yang kemudian terjadi gitu ya, seperti kita lihat kasus air keras yang disiramkan ke wajah dari korban, terjadi satu kasus kemudian besok-besokannya terjadi lagi. Nah, seberapa mengkhawatirkan kasus ini mengingat akses masyarakat ke sianida ini sendiri juga begitu mudah, Pak Thomas? Sebenarnya yang Anda tanyakan ini sejauh mana kasus itu ditayangkan di media massa menjadi peniruan kalau tidak saya salah tangkap gitu ya. Ya. Ada beberapa kemungkinan ya dampak dari penyiaran berita tentang kejahatan secara teknis itu di media massa. Yang pertama, seringkali orang menjadi takut ya. Takut kenapa kok kondisi masyarakat kita sekarang demikian ya. Yang kedua itu ada peniruan ya. Dan yang ketiga itu seringkali menjadi suatu katarsis ya. Ada beberapa gejala juga orang punya di dalam dirinya ada semacam nafsu tanda petik itu untuk melakukan kekerasan di dalam mencapai tujuan sesuatu ya. Nah, ini ya. Iya. Jadi Pak Thomas, apa yang Anda anjurkan begitu ya dalam kita bersosialisasi seperti biasa, tapi dengan lebih meningkatkan awareness? Ini kan kasus pribadi ya. Nah, tentu dia berinteraksi dengan orang-orang lain. Nah, itu di dalam dunia kejahatan ya. Kalau ini memang sudah teridentifikasi bahwa ini ada racun ya, dan ini ada kesengajaan, apalagi sudah direncanakan. Nah, salah satu dari bentuk kekerasan untuk membunuh orang yang tidak disukai dengan apapun motivasinya, itu seringkali juga dengan melakukannya melalui tangan orang lain ya, yang sering disebut sebagai pembunuh bayaran ya. Nah, ini jadi gejala-gejala yang sekarang ini nampak sekali bahwa masyarakat kita seringkali mencapai tujuan itu dengan melakukan kekerasan ya. Kita lihat saja di berita-berita dari mulai berita politik, berita tentang macam-macam, itu cara-cara yang melanggar hukum dengan kekerasan itu seringkali dilakukan dengan menggunakan kekerasan. Nah, ini yang kenapa masyarakat kita ini masuk ke dalam fenomena terjadinya kekerasan. Nah, oleh karena sekarang ini masyarakat kita dalam keadaan anomi ya. Anomi itu bingung mana yang salah, mana yang benar gitu ya. Nah, jadi seringkali di dalam kasus-kasus pribadi, nah dia karena juga bingung itu melakukannya dengan contoh-contoh yang sudah terjadi. Demikian. Dalam kasus sianida di dalam es kopi yang dikonsumsi oleh Mirna ini, Pak Thomas, apakah Anda punya pendapat lain begitu bahwa pembunuhan ini dilakukan sebagai pembunuhan berencana begitu, dilakukan oleh lebih dari 2 orang dan dilakukan oleh orang di lingkungan dekat? Apakah Anda punya? Kalau memang asumsinya ya, saya tidak terlalu mengikuti karena saya di luar kota, di tempat yang jauh dari keramaiannya. Kemungkinan kalau memang itu sudah diterdeteksi ada sianida atau ada racun di dalam kopi itu, nah itu sudah tentu bagaimana sianida itu masuk ke dalam kopi itu tentunya tidak dilakukan sendiri atau kesengajaan oleh pemilik restoran ya. Sebab kalau memang itu kesalahan barangkali memang banyak mengandung sianida selain kepada korban.
itu pastinya orang lain juga menjadi korban. Nah, ini tentunya polisi nanti yang akan menjelaskan apakah ada keterlibatan langsung dalam arti ini kasusnya antara si korban dengan pemilik restoran, atau ada orang-orang lain yang menggunakan pada petugas-petugas restoran itu ya dengan cara-cara yang dibayar dan sebagainya itu. Nah, ini barangkali teknik-teknik ini polisi sudah lebih bisa mendeteksi ya. Iya. Nah, tapi yang paling penting biasanya kejahatan seperti ini itu dilakukan oleh orang yang sudah mempunyai interaksi sosial atau hubungan sosial ya, bisa pacar, bisa persaingan bisnis dan sebagainya. Ya. Nah, ini tugas polisi untuk mencari itu lebih Pak dalam. Thomas, Ya. terkait dengan regulasi bagaimana masyarakat dapat mendapatkan sianida begitu mudah, perlukah regulasi untuk mengatur itu, dan idealnya kalaupun ada seperti apa, Pak Thomas? Ya, regulasi sekarang kan tentunya ada undang-undang untuk katakanlah di dalam seperti narkoba ya, itu kan ada klasifikasi dan sebagainya, dan juga untuk membeli barang-barang yang bersifat mengandung cyanida itu ada undang-undangnya. Ada peraturannya. Tapi ini kan sudah niat untuk membunuh orang. Nah, ini tentunya meskipun regulasinya itu ketat, dia akan berusaha untuk mendapatkan hal-hal semacam itu. Baik, ya Pak Thomas, terima kasih atas informasi yang sudah disampaikan. Iya, sampai jumpa Pak Thomas. Ya, yang dikhawatirkan. Ya, sama-sama. Terima kasih. Baik, yang dikhawatirkan tadi akhirnya akan ada duplikasi yang dilakukan oleh masyarakat itu sama-sama kita waspadai begitu ya. Ibu, sebelum kita ke commercial break, selain cyanida dan arsenik, apakah ada zat lain yang bereaksi sebegitu dahsyat menyerupai kedua zat ini? Cyanida ini memang yang cepat mematikan ya, karena memang kalau kita lihat kematian tercepat itu asfiksi. Asfiksi itu di mana oksigennya kurang, seperti itu. Nah, cyanida ini memang salah satunya adalah asfiksi seluler, jadi di mana sel itu juga kekurangan oksigen. Jadi sel sendiri tidak dapat bekerja tanpa oksigen, seperti itu. Jadi memang kematian tercepat itu oksigen, kekurangan oksigen. Iya, Kekurangan oksigen. Yang dampak dari cyanida tadi. Oke, kita masih punya satu segmen, kita akan lanjutkan usai jeda.